Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang melihat kematian Yesus itu hanya sebagai peristiwa yang tragis. Seolah-olah salib itu adalah sebuah kekalahan. Maka boleh saya simpulkan banyak orang salah paham tentang kematian Kristus. Padahal secara teologis salib itu bukan kekalahan. Tetapi salib itu gambar dari sebuah kemenangan terbesar di dalam sejarah umat manusia. Tapi masalahnya banyak orang percaya mengakui Yesus mati untuk dosa, tetapi masih hidup di dalam dosa. Ini yang menunjukkan bahwa banyak orang belum memahami makna kematian Kristus yang sesungguhnya. Maka kalau saudara-saudari mengikuti renungan The Message dari hari Senin kemarin ya, terus berjalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus ini akan sampai di Minggu Paskah nanti. Itu gambaran bagaimana seorang manusia lama kita yang harus dimatikan untuk menghidupkan manusia baru kita, saudaraku. Itulah Paskah dan itulah makna Paskah. Makna kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Tapi tidak banyak orang memahami bahwa Paskah dan Jumat Agung ini menjadi sebuah momentum besar yang harusnya mulai kita renungkan di dalam hidup kita secara detail, saudaraku. Roma 6 ayat 10 ini menegaskan bahwa kematian Yesus itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Itu artinya, saudaraku, kuasa dosa dipatahkan secara final melalui kematian Yesus. Maka Yesus tidak hanya mengampuni dosa, tetapi dia final menghancurkan kuasa dosa. Sehingga dosa bukan lagi tuan atas hidup orang percaya. Tetapi tidak serta-merta begitu, saudaraku. Karena setiap orang percaya harus masuk di dalam kematian bersama dengan Kristus. Maka kuasa kematian itu akan membangkitkan seorang manusia menjadi manusia baru. Kuasa dari kematian Kristus itu, salib itu, kuasa salib itu yang akan membawa engkau dan saya mematikan atau menghancurkan kuasa dosa itu sampai di titik final akhirnya. Semoga Anda memahami renungan ini, saudaraku. Sehingga dosa bukan lagi tuan atas hidup orang percaya. Kalau kuasa salib itu melebur dalam hidup kita, sehingga kita mematikan, kita menyalibkan dosa manusia lama kita berulang dan berulang sampai final. Maka Roma 6 juga menegaskan bahwa kita itu telah mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kita bukan lagi orang lama yang diperbaiki, tetapi manusia lama kita memang harus benar-benar mati total. Dan kita mengenakan kodrat baru, diciptakan dengan natur baru, sehingga ciptaan baru itu harus hidup dalam realitas baru. Itu identitas baru orang percaya yang tidak banyak orang pahami. Kemarin di dalam ibadah suara kebenaran hari Rabu, saudaraku, saya membawakan kebenaran yang sama, yaitu tentang bagaimana seseorang manusia lama hidup, mati dan menghidupkan manusia baru. Itu manusia lama itu bukan didandani jadi manusia baru, bukan. Manusia lama harus dimatikan. Karena kalau manusia lama didandani, dikosmetikin, dipermak, di make up jadi seperti manusia baru,
itu sama saja kau dan saya belum menghidupkan manusia baru. Karena itu masih natur lama yang dibungkus dengan wajah baru, yang notabene bukan hidup baru. Karena di dalamnya masih terikat dosa-dosa lama kita yang seringkali tidak kita sadari. Yang seringkali kita tidak sadari bahwa kita dikuasai kebiasaan-kebiasaan lama, karakter-karakter lama, dan kita tidak mengalami perubahan nyata dalam hidup kita. Ini bukan masalah kemampuan, tetapi masalah kesadaran identitas rohani kita. Maka di dalam renungan ini saya rindu para pencinta renungan The Message mulai mengerti bahwa kau dan saya harus memiliki identitas baru sebagai orang percaya, yaitu menjadi manusia baru, berkeadaan seperti Kristus. Amin, saudaraku. Ya, karena secara psikologis dosa itu sering menjadi kebiasaan kita, habit kita, yang tanpa kita sadari terus berulang loh. Kalau ya dalam bahasa Inggrisnya repetition, mengulang. Dan itu akhirnya kita lumrahkan. Dan hal yang kita ulang menjadi habit itu lama-lama menjadi pola pikir kita, menjadi mindset kita. Dan akhirnya kita mengalami ketergantungan emosional dengan dosa yang kita lalui setiap saat. Contohnya marah jadi kebiasaan. Dikit-dikit marah jadi habit. Wah, itu bahaya. Pornografi jadi candu. Mencandui kita. Kalau gak lihat pornografi gak bisa seakan-akan. Dan kepahitan itu jadi identitas kita. Ini yang menjadi bahaya. Karena otak manusia itu membentuk jalur kebiasaan yang kuat. Itulah sebabnya dosa itu terasa sulit dilepaskan. Itu seperti lintah-lintah yang nempel di kulit kita yang susah dilepaskan. Itu dosa, saudaraku. Tapi kebenaran Injil berkata kuasa dosa sudah dipatahkan. Yang tersisa adalah kebiasaan yang memang harus kita pangkas. Saya menemukan 3 kesalahan umum orang percaya, saudaraku. Yang pertama, seringkali orang percaya menganggap dosa itu sesuatu yang normal. Dengan kalimat kita ngomongnya begini, alah udahlah namanya juga manusia. Lah, kalimat ini menurunkan standar kesucian kita. Alah udahlah namanya juga manusia. Ini akan menurunkan standar kekudusan kita, betul saudaraku. Itu kesalahan yang sering kali kita lakukan. Kesalahan kedua yang sering kita lakukan adalah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita rindu berubah, kemudian menggunakan kekuatan kita berubah tanpa bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Nanti ujungnya tadi yang saya katakan, saudaraku. Kalau orang mau berubah mengandalkan kekuatannya sendiri, itu seperti manusia lama yang diberi make up, yang didandani jadi manusia baru. Padahal itu gak bisa. Nanti ujung-ujungnya gagal. Make up itu akan lepas semua dan rontok semua dan manusia lamamu muncul kembali. Atau pakai bahasa mudahnya begini, monster dalam diri kita itu tidak bisa disembunyikan. Gak bisa. Karena sudah seringkali puluhan tahun kita hidup kan, saudaraku. Kita sudah kasih mereka banyak makanan yang akhirnya mereka jadi tambah besar. Maka satu hal yang harus kita lakukan, andalkan Roh Kudus. Seperti Daud mengandalkan nama Tuhan Allah Israelnya melawan Goliat. Kita harus menghadapi raksasa-raksasa manusia lama kita seperti Goliat. Dengan nama Allah Israel, Tuhanku, aku lawan kau. Mau tidak mau, saudaraku. Karena kalau tidak, kita hanya berujung pada kegagalan semata. Dan kesalahan yang ketiga adalah kita tidak serius mematikan dosa. Kita masih memelihara dosa-dosa kecil. Kita pelihara. Nggak apa-apa. Padahal dosa kecil dipelihara lama-lama jadi besar. Begitu ya, saudaraku ya.
Yesus mati terhadap dosa dan kita dipanggil untuk menghidupkan kematian itu tiap hari. Mati terhadap dosa setiap hari. Mati terhadap dosa setiap saat. Mati terhadap dosa setiap ada momentum yang harus kita segera eksekusi. Stop, aku mau stopin dosa ini. Ini bukan teori, saudaraku, tapi ini praktek mematikan keinginan daging. Praktek menolak semua godaan. Praktek hidup dalam kekudusan. Sehingga kekristenan sejati bukan hanya diampuni, tapi diubahkan totally. Tadi yang saya katakan, kuasa dosa harus final mati. Dan natur baru harus dihidupkan. Sehingga kita diubahkan dengan natur yang baru itu. Langkahnya bagaimana untuk mengalahkan dosa, pastor? Yang pertama, sadari identitas dalam Kristus. Kamu dan saya bukan lagi hamba dosa, tapi kamu dan saya adalah anak Allah. Yang kedua, putuskan semua akses dosa. Hindari lingkungan yang memicu. Amin, saudaraku. Yang kedua, batasi hal-hal yang bisa membuat kita membuka pintu dosa kita. Tontonan, apalagi tontonan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, bangun disiplin rohani. Bangun jam doa, saudaraku. Baca firman. Ambil persekutuan dengan orang-orang yang di gereja lokalmu, yang sevisi, yang semisi, yang sama-sama rindu langit baru bumi baru, yang sama-sama rindu LB3, yang sama-sama rindu menyenangkan hati Bapa kita Elohim Yahweh, yang sama-sama rindu mengikuti ajaran Yesus, yang sama-sama rindu mengasihi hati Bapa. Dan yang keempat, latih ketaatan kecil setiap hari. Ingat ya, kemenangan besar dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap saat. Dan yang kelima, bergantunglah kepada Roh Kudus. Perubahan sejati itu bukan hasil usaha manusia, tapi karya dari Roh. Saudaraku, jika kita terus hidup dalam dosa tanpa pergumulan, maka boleh ditanyakan dalam diri kita, apakah aku benar-benar memahami salib? Apakah aku sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Kalau belum, ayo segeralah kembali. Orang yang lahir baru mungkin masih jatuh, tapi tidak akan nyaman hidup di dalam kejatuhannya dalam dosa. Jika dosa masih dinikmati tanpa penyesalan, itu tanda bahaya secara rohani di dalam diri kita. Sekali lagi, salib bukan hanya menghapus dosa masa lalu, tetapi salib memberi kuasa kepada kita untuk kita mematahkan dosa setiap saat, dan kita hidup benar mulai hari ini dan ke depan. Anugerah bukan alasan untuk berdosa, tetapi kuasa untuk kita hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi saudaraku, untuk menjelang Paskah ini, masuk di dalam Jumat Agung hari ini, ayo kita renungkan diri kita. Ya, karena Yesus tidak mati supaya kita sia-sia tetap hidup sama, menjadi manusia lama. Yesus mati supaya kita bebas dari dosa, hidup dalam kebenaran, dan menjadi manusia yang serupa dengan dirinya. Maka berjuanglah bersama dengan saya hari ini. Ya, lakukan yang terbaik untuk kepentingan Bapa semata. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.